Nah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema dari khotbah saya pada pagi hari ini judulnya singkat, ingin tahu. Ya, ingin tahu itulah judul atau tema khotbah pada pagi hari ini. Tentu saja kita semua selalu punya rasa ingin tahu. Dan sebetulnya rasa ingin tahu itu juga bukan hal yang negatif. Itu hal yang baik. Karena kalau kita ingin tahu lalu kita belajar, kita akan tahu banyak. Kita mendorong murid-murid di sekolah supaya mereka punya rasa ingin tahu akan ilmu-ilmu yang sedang dipaparkan, yang sedang diajarkan. Jadi sebetulnya rasa ingin tahu itu bukan sesuatu yang negatif, bukan sesuatu yang jelek, bukan sesuatu yang harus disingkirkan. Bahkan itu sesuatu yang wajar dan dalam beberapa hal itu sesuatu yang diajarkan di sekolah-sekolah. Supaya ketika anak-anak itu punya rasa ingin tahu yang positif, lalu mereka belajar, mereka akan mendapatkan akan ilmu itu. Nah, tapi kita akan belajar satu hal, bagaimana rasa ingin tahu dari orang-orang Israel ini ketika tidak diikuti dengan respon dan sikap hati yang benar, lalu akhirnya menjadi jerat, menjadi jebakan dalam kehidupan setiap mereka. Ada satu perikop yang akan kita baca bersama-sama di dalam Ulangan pasal yang pertama. Kitab Ulangan pasal yang pertama mulai dari ayat yang ke-19 ini merupakan penggalan dari kisah orang Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan, dan ini merupakan sebetulnya penggalan terakhir atau episode terakhir mereka hampir saja masuk ke tanah Kanaan. Bisa dikatakan ini episode terakhir. Ini merupakan episode pemuncak. Ini sesaat lagi mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Tanah yang mereka rindukan selama ratusan tahun. Dan ketika mereka diperbudak di Mesir, mereka merindukan satu tanah. Karena pada waktu itu mereka tidak punya tanah. Dan jauh sebelumnya Tuhan sudah menjanjikan kepada Abraham bahwa mereka umat pilihan itu, keturunan Abraham itu akan masuk ke satu tanah perjanjian. Dan itu merupakan kerinduan lama. Sejak zaman Abraham, sejak zaman Ishak, zaman Yakub, zaman Yusuf, ketika orang Israel ada di tanah perbudakan di Mesir, kemudian juga ketika mereka ada di dalam perjalanan, hanya satu tujuan mereka. Hanya satu tujuan mereka, yaitu mereka masuk ke tanah Kanaan. Itu tujuan mereka, itu kerinduan mereka. Itu selalu yang mereka rindukan, masuk ke tanah Kanaan. Nah, kisah yang akan kita baca ini merupakan penggalan kisah terakhir. Ini episode terakhir sebelum mereka bersama-sama masuk ke tanah Kanaan. Sesaat lagi itu tanah Kanaan sudah ada di dalam pandangan mereka semuanya. Lalu terjadilah satu peristiwa. Ayat yang ke-19 Ulangan pasal yang pertama. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ini sesaat lagi. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu, negeri yang mereka lihat dan mereka rindukan itu, telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi ketika mereka sampai di perbatasan tanah Kanaan, Musa katakan, ayo maju. Lihatlah itu ya negeri yang disediakan, yang dijanjikan oleh Allah nenek moyangmu dengan bersumpah, majulah, dudukilah. Seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu, janganlah takut dan janganlah patah hati. Ayat yang ke-22. Lalu kamu semua sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi.
Lalu orang Israel mengusulkan kepada Musa, bagaimana kalau kita suruh beberapa orang untuk melihat, mengintai keadaan di tanah Kanaan itu. Di tanah Kanaan kita lihat bagaimana keadaannya, bagaimana situasinya. Hal itu kupandang baik. Jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Kalau saudara baca di dalam kitab Bilangan, Tuhan juga menyetujui akan usulan orang Israel ini. Ayat 24, mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Dikatakan bahwa pula mereka membawa kabar kepada kita demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Di dalam kitab Bilangan ayat yang ke-19, pasal yang ke-13, saudara nanti bisa baca, itu dikatakan bahwa mereka membawa 2 kabar sebetulnya. Kabar yang pertama itu mereka katakan negeri ini baik, subur sekali. Dan karena negeri ini subur, orang-orangnya juga subur. Orang-orangnya juga kuat, orang-orangnya seperti orang-orang raksasa. Kota-kota mereka berkubu, bertembok, dan mereka punya pertahanan yang sangat kuat. Kalau kita baca di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13 dikatakan bahwa mereka membawa 2 kabar sebetulnya. Satu adalah kabar baik, bahwa negeri itu memang baik sekali. Tapi di sisi yang lain, negeri itu penuh dengan kota-kota yang berkubu dan berbenteng. Dan orang-orangnya besar, mereka orang-orang yang kuat, mereka adalah pahlawan-pahlawan perang yang kuat. Jadi mereka menemukan fakta yang sesuai dengan fakta yang ada. Yang pertama adalah memang itu negeri yang subur, negeri yang makmur, penduduknya juga makmur dan kuat. Mari kita lanjutkan. Ayat yang ke-26. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara, kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, walaupun Musa sudah menerangkan bahwa jangan takut, Tuhan akan berjalan di depanmu, dia akan menopang engkau, dia akan menjagai seperti perjalanan yang kita sudah lalui. Bagaimana Tuhan melawan Mesir, bagaimana Tuhan menghancurkan Mesir, bagaimana Tuhan memimpin kita dalam perjalanan mengalahkan bangsa-bangsa yang kuat. Musa mencoba memberikan pengertian kepada mereka. Loh, kita kan punya pengalaman. Selama beberapa waktu ini, perjalanan yang mereka lalui itu adalah perjalanan yang sangat ajaib. Bagaimana Tuhan memimpin mereka, bagaimana Tuhan menolong mereka, bagaimana Tuhan mengalahkan Mesir di hadapan mereka. Masakan kamu takut? Tapi ke-12 pengintai itu memang membawa 2 kabar. Kabar yang pertama adalah memang tanahnya itu subur, tanah itu baik. Tapi di sisi yang lain juga ada bangsa-bangsa yang kuat. Bangsa-bangsa yang berkubu, bangsa-bangsa yang berbenteng.
Jadi mereka ketika mereka ingin tahu, lalu mereka mencari tahu, lalu mereka menemukan akan faktanya. Satu, ada pengharapan. Satu sisi memang ada ketakutan. Nah, respon mereka inilah yang akhirnya menentukan. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Dikatakan mereka menggerutu di perkemahan mereka. Kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Kecuali Kaleb bin Yefun, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saudaraku, akhir kata, mereka tidak jadi masuk ke tanah Kanaan, mereka berputar kembali di padang gurun selama 40 tahun, sampai orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas itu habis. Yang pertama, yang saya ingin sampaikan pada saya dan saudara adalah rasa ingin tahu. Saudara bertanya, Pak, apakah kita tidak boleh punya rasa ingin tahu? Tidak ada yang salah, Tuhan mengizinkan pada akhirnya. Musa memandang baik, meskipun awalnya tidak ada ide untuk mengirim pengintai, itu tidak ada ide. Musa tidak punya ide, Tuhan tidak punya ide. Tapi orang-orang itu berkata kepada Musa, biarlah kita mengirim orang-orang untuk melihat keadaan. Menurut Musa masuk akal. Apa salahnya melihat keadaan lalu membuat sebuah planning atau sebuah rencana. Dan Tuhan juga menyetujui. Dan pada akhirnya mereka masuk ke tanah Kanaan dan mereka mendapatkan dua fakta. Di satu sisi tanah itu memang sangat bagus, sangat baik dan sangat subur, tetapi penduduknya dan kota-kotanya kuat dan berkubu. Sampai di sini tidak ada masalah, saudaraku. Mereka melihat semuanya, oh ya ini subur, ini bagus, tapi ini juga kuat. Yang menentukan adalah respon berikutnya. Ketika mereka melihat semuanya itu, lalu mereka mulai marah. Kenapa Tuhan memimpin kita hanya untuk kita binasa? Mereka katakan, kenapa kita tidak kembali ke Mesir saja? Mereka mulai marah melihat akan situasi itu. Dan respon mereka ini terbelah. Kaleb dan Yosua, mereka katakan, kita pasti bisa masuk. Kita akan mengalahkan mereka. Yang 10 mengatakan tidak bisa. Mereka terlalu kuat bagi kita. Kita akan seperti belalang yang ditelan oleh mereka. Pada akhirnya orang Israel lebih percaya kepada 10 pengintai yang lainnya. Yang mengatakan kita akan kesulitan untuk masuk dan mereka menggerutu. Dan akibat dari gerutuan itu Tuhan katakan oke. Kalau sudah mengeluh dan menggerutu, repot. Saya bisa membayangkan bagaimana situasi pada waktu itu. Mereka sudah hampir masuk tanah Kanaan, tapi orang Israel menggerutu. Dan akhirnya Tuhan katakan ya sudahlah. Tidak ada jalan lain. Mereka katakan Mesir jauh lebih baik daripada situasi yang kita hadapi.
Siapa yang akan menjamin kita? Siapa yang akan menolong kita? Musa katakan, Tuhan itu yang memegang kau dan menopang engkau. Bagaimana dia melepaskan kamu dari Mesir. Dia juga akan mengalahkan orang-orang Kanaan itu. Tapi mereka lebih percaya suara ketakutan di dalam hati mereka.